Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi gue pengen kasih tahu nih ke kalian, khususnya subscriber gue yang setia masih ada di channel gue Najis. Gue bakal mengadakan konten dengan tema-tema tersendiri ya, khususnya buat kalian. Jadi nanti bakal ada tuh segmen atau tema namanya ngocok ngobrol cucok. Jadi tuh ngobrol-ngobrol aja kayak podcast gitu dengan para narasumber yang cucok dan cewek cowok lah pokoknya yang pengen cerita-cerita itu nanti ada di segmen ngocok ya. Dan ada juga segmen namanya cerem, cerita serem. Nah, cerita serem ini tuh cerita tentang pengalaman horor atau kasus-kasus kriminal seperti true crime atau true story yang bakal gue bahas di konten ini. Nah, sisanya review, pijat, vlog, tetap ada pijat ya, dan pokoknya food vlogger, makanan apa segala macam najis itu bakal ada di konten yang lain gitu. Jadi buat kalian yang baru gabung langsung aja subscribe biar mendapatkan video-video selanjutnya, oke? Nah, ini adalah video pertama dari konten cerem karena sebelumnya tuh gue udah pernah upload juga ya tentang kasus-kasus, beberapa kasus, dan itu bakal masuk ke segmen cerem, cerita serem. Cerem, cerita serem gitu kali ya ngomongnya najis. Konten cerem yang pertama ini kita bakal beralih atau kita bakal ngebahas satu kasus yang udah 12 tahun silam lah ya, yaitu di tahun 2020 tentang seorang guru yang dihabisi oleh murid SD-nya. Jadi mantan murid SD-nya itu tuh menghabisi nyawa sang guru karena dendam dan juga karena akibat dia menonton film-film panas najis. Ya bahaya banget ya, bisa gitu nonton panas terus langsung kepikiran gitu sampai tega menghabisi nyawa sang guru. Yuk kita langsung aja ke segmen cerem, cerita serem. Nah, kejadian ini ada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Jadi kita jalan-jalan dulu ke daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, kita kenalan dulu sama korban yaitu Efriza Yuniar atau biasa dipanggil Bu Yuyun. Dia tuh berumur 50 tahun saat itu. Nah, dia adalah seorang guru ya yang mengajar di SDN 11 Muara Telang. Bu Yun ini tuh dikenal sama warga sekitar tuh dengan orang yang baik, ramah, suka membantu. Pokoknya baiklah, dia tuh terkenalnya baik di daerah situ dan dia juga ramah serta negor sapa lah. Pokoknya banyak banget orang-orang yang suka lah sama dia ya, nggak ada background jelek lah tentang Bu Yuyun gitu. Makanya tuh pas dia meninggal ini menjadi aneh ya, bukan karena sakit, makanya ini warga heboh gitu. Dan Bu Yuyun ini adalah seorang janda, jadi tuh dia pernah menikah tapi gagal karena memang yang gue baca tuh suaminya ini tuh tidak mempunyai pekerjaan yang jelas gitu najis. Jadi dia tuh bercerai dan dia tuh menjanda saat itu. Bu Yuyun itu tinggal di dekat sekolah yang SDN itu ya. Jadi Bu Yuyun ini tuh kayak dapat rumah dinas gitu dan di sana dia tinggal sendiri karena berhubung dia janda gitu ya. Jadi dia tinggal sendiri di sana dan kebetulan saudara-saudaranya nggak di sana juga. Jadi memang toh dia tuh sendiri tinggal di sana. Sedangkan sang pelaku adalah Ardiansyah berumur 18 tahun. Nah, Ardiansyah ini tuh dulu tuh mantan muridnya. Jadi tuh waktu SD nih si Bu Yuyun nih ngajarin tuh Ardiansyah sekolah. Dan rumahnya itu nggak jauh sih dari Bu Yuyun. Pokoknya tuh mereka bisa dibilang tetangga-tetangga deket lah ya najis. Nah, jadi tuh Ardiansyah ini tuh memang bukannya terkenal sih, maksudnya dia tuh backgroundnya memang kurang bagus karena dia nakal dan juga tuh dia sempet nggak naik kelas tuh waktu SD. Nah, ditambah kenapa bisa kayak dia menaruh dendam karena tuh dulu tuh dia kan nggak naik tuh pas SD, dan orang tuanya tuh kayak ngelobi nih ngedeketin si Bu Yuyun minta tolong buat anaknya tuh dinaikin ya. Tapi kan prosedur sekolah nggak bisa dong, memang harus pinter ya, wah nggak bisa gitu jalur orang dalam najis, memang anaknya yang bodoh. Nah, jadi tuh orang tuanya juga kayak nggak demen gitu karena Bu Yuyun itu nggak ngebantuin anaknya biar naik sekolah. Nah, orang tuanya nggak demen, Ardiansyah juga kesel gitu loh. Pokoknya Ardiansyah sering banget lah dinasehatin karena kan dia memang nilainya kurang bagus juga, tapi malah menjadi nggak seneng nih Ardiansyah dan keluarganya tuh kayak nggak nerima gitu loh.
masukan dari Bu Yuyun, padahal kan itu baik ya buat nilai-nilai dia juga. Nah jadi ini Ardiansyah tuh udah pernah 2 kali nyuri di rumah Bu Yuyun, tapi karena balik lagi Bu Yuyun ini orangnya baik, jadi ya udah dimaafin gitu aja, nggak dia ngelapor kemana-mana. Tapi kan malah kebiasaan ya kalau kayak gitu. Di saat waktu yang tepat, Ardiansyah ini diam-diam masuk ke rumah Bu Yuyun lagi. Nah, dia tuh pengen lewat pintu depan tapi dikunci, akhirnya dia masuk lewat jendela dan dia berhasil. Saat itu Bu Yuyun lagi mandi dan dia tuh ngumpet di deket kulkas gitu. Nah, akhirnya kan Bu Yuyun kelar mandi, pasti pakai anduk dong Bu Yuyun. Nah, setelah Bu Yuyun melewati si Ardiansyah langsung mencekik itu Bu Yuyun sampai dia pingsan. Nah, pas dia pingsan, dia menyeret Bu Yuyun ke ruang tamu dan melakukan hal-hal itulah najis, melakukan hal yang keji ya. Gila nih bocah. Nah pas Bu Yuyun teriak-teriak gitu, langsung sama dia tuh disumpel kain dan dia tuh dia tuh kan pakai ikat pinggang dan dia tuh mengikat lehernya Bu Yuyun juga pakai ikat pinggang, dan diambil lagi tuh kabel charger diikat juga tuh ke lehernya Bu Yuyun, dan akhirnya kan Bu Yuyun nggak bisa nafas dan akhirnya dia meninggal di situ. Dan dia terus menjalankan aksinya tuh, dipakai lagi tuh. Aduh, gila memang ya. Saat Bu Yuyun tewas itu pasti panik kan. Nah Ardiansyah ini saking paniknya, dia langsung masukin itu mayat Bu Yuyun itu ke ember, ditutup sama spray dan juga diikat pakai tali rafia. Setelah itu dia pulang, ya nggak ada dosa gitu, dia pulang dan kunci rumah Bu Yuyun itu ditaruh sama dia tuh di luar di laci luar meja rumah Bu Yuyun. Nah pada tanggal 9 pukul 9 pagi ya, ini temennya Bu Yuyun nih kok mikir kok Bu Yuyun gak datang. Dia nggak biasanya nih Bu Yuyun tuh telat masuk ke sekolah. Akhirnya nih temannya Bu Yuyun tuh sempat datang ke kontrakannya Bu Yuyun, ke rumahnya itu, dan dia tuh sempat ngecek nih kayak nggak ada orang gitu. Dia sempat ngecek ke belakang tapi kayak nggak ada yang berantakan, jadi dia nggak curiga tuh, kayak nggak ada nggak ada masalah lah gitu, soalnya mungkin pikirnya Bu Yuyun mungkin masih tidur. Nah katanya sempat juga tuh kakak dari Bu Yuyun ini nelfonin Bu Yuyun tuh nggak aktif-aktif gitu, makanya dia tuh langsung ngomong ke rekan kerja Bu Yuyun itu, teman gurunya itu, tolong dong liatin Bu Yuyun tuh kemana gitu, soalnya nomornya nggak aktif-aktif. Makanya tuh saking penasaran juga karena Bu Yuyun gak datang gitu, telat, akhirnya salah satu rekannya tuh datang ke rumah Bu Yuyun buat ngecek. Akhirnya kan temennya nih, rekan-rekan guru tuh pada penasaran ya, nggak mungkin nih Bu Yuyun nih kalau kemana-mana pasti izin dong gitu. Dan akhirnya pada pukul 10 pagi teman-temannya ini pada kesana lagi dan mereka tuh sempat mendobrak ya rumah Bu Yuyun, dan ternyata pas ditemukan dia tuh ngeliat satu ember yang mencurigakan gitu, dan pas diangkat itu adalah jenazah dari Bu Yuyun yang sudah terikat dengan tali rafia, spray, dan pas diperiksa itu memang polisi tuh bilang kalau ada cairan sperma. Diduga ya dia tuh diperkosa terus dibunuh, dan akhirnya inilah pencariannya. Nah, kenapa Ardiansyah bisa tangkap? Karena ada sebagian warga atau seorang warga yang lihat Ardiansyah ini keluar dari rumah Bu Yuyun, dan memang sebagian warga itu ada yang tahu bahwa memang Ardiansyah ini sering banget tuh masuk ke rumah Bu Yuyun dan emang orangnya nakal gitulah. Dan seperti kayak ngeliat dia tuh bawa handphone lah keluar dari rumah Bu Yuyun. Akhirnya polisi periksa dan benar aja Ardiansyah mengakui semuanya bahwa dia tuh telah memperkosa dan membunuh mantan gurunya itu. Gila, sadis banget ya. Pas ditanya juga ternyata dia tuh habis nonton film itu, najis. Dia habis nonton film dewasa gitu. Gila, bisa-bisanya ya kenapa nggak colai lah, ngocok gitu ya. Kenapa harus pakai guru gitu terus dibunuh? Aduh, sadis banget lu. Ya, mending download micet deh lu. Cari cewek sono BO. Akibat ulahnya ini Ardiansyah ini dihukum katanya sih seumur hidup, karena jujur aja dari berbagai sumber yang gue cari tuh katanya memang ada yang mengatakan bahwa Ardiansyah ini dihukum seumur hidup ya. Ya gimana ya, karena dia udah berencana juga sih, karena memang dendam dan juga
udah memperkosa dan membunuh, itu memang double banget ya, double kill ya, itu jahatnya. Ya semoga aja nggak ada lagi ya guru-guru yang diinin sama muridnya, dan apa ya, orang tuanya juga nggak ngebilangin sih, maksudnya ngemanjain mungkin ya, nggak bisa apa ya, bukannya orang tuanya sih, cuma kayak ya memang dari dia nyuruh Bu Yuyun naikin kelas tuh anak aja tuh udah orang tua yang setak gitu loh, menurut gue harusnya tuh dibilangin gitu, disyariatin lah anak lu gitu. Jadi gimana menurut kalian, kira-kira pantas gak Ardiansyah dihukum seumur hidup gitu? Dan semoga aja kasus ini gak akan ada lagi yang menimpa guru atau saudara-saudara kita ya. Maaf banget misalkan nih gue masih kaku gitu pembawaannya, karena gue tuh apa ya, ini juga jam 4 subuh gue bikin video, baru ada waktu, maaf banget ya. Dan juga semoga kalian suka, misalkan kalian request suruh bahas kasus siapa, bisa banget kalian komen di bawah. Dan maaf misalkan videonya sebentar atau kurang jelas atau kurang lengkap, karena gue pemula untuk cerita storytelling seperti ini, jadi dimaklumi ya. Tunggu konten cerem, cerita serem. Gimana sih nadanya enak kan? Cerem, cerita serem, nggak ketahuan Najils. Pokoknya tunggu cerem video. Pokoknya tunggu aja konten cerem, cerita serem selanjutnya, biar kalian nggak bosen nontonin video gue. Jadi ada konten-konten yang seperti ini. Kalau kayak gitu, jangan lupa di follow IG gue di sini. Dan buat kalian yang punya cerita serem atau cerita-cerita lainnya, boleh langsung aja email ke sini. Email ke sini. Dan jangan lupa tetap menjadi para Najilsku. Kalau kayak gitu, gue pamit undur diri. Jaga kesehatan dan hati-hati dalam berucap dan mengetik di sosial media ya, karena mulut itu tajam, bisa nyakitin hati ya. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam Najis.